Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, diduga karena keterlambatan hasil tes COVID-19, sebanyak 196 makam di TPU khusus COVID-19 Cikadut, Kota Bandung dibongkar atas permintaan keluarga. Keluarga sengaja meminta memindahkan jenazah karena dari hasil swab PCR, pasien yang dimakamkan di TPU Cikadut ternyata negatif COVID-19. Sebanyak 196 makam jenazah pasien COVID-19 di tempat pemakaman umum Cikadut, Kota Bandung dibongkar setelah dinyatakan jenazah yang dimakamkan di lokasi tersebut ternyata negatif COVID-19. Dari data Dinas Tata Ruang Kota Bandung tercatat 196 jasad dipindahkan dari pemakaman khusus COVID-19 Cikadut, Kota Bandung. 125 dipindahkan ke pemakaman umum yang ada di Kota Bandung, sisanya 71 jasad dipindahkan keluarga ke luar Kota Bandung. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bandung Bambang Suhari menyayangkan adanya ketidaktelitian beberapa rumah sakit yang merawat pasien yang masih diduga terjangkit COVID-19, namun kemudian pasien tersebut meninggal sebelum keluar hasil tes usap atau PCR. Akibatnya banyak ahli waris yang mengajukan pemindahan jenazah setelah para ahli waris mendapati hasil pemeriksaan jenazah keluarganya yang dimakamkan dengan protokol COVID-19 ternyata negatif COVID-19. Kasubag TU Dinas Tata Ruang Kota Bandung Asep Suryaman mengatakan ada juga jenazah yang terbukti negatif COVID-19 namun tidak dipindahkan dari TPU Cikadut. Asep menegaskan pemindahan jenazah harus disertai surat keterangan dari ahli waris jenazah dan surat keterangan negatif terinfeksi virus corona. Kalau misalkan hasilnya yang negatif, terus hasil negatifnya itu harus yang asli, terus ahli waris bikin surat permohonan ke Dinas Tata Ruang dulu. Kalau Dinas Tata Ruang udah mengizinkan persyaratan dipenuhi, baru bisa dibongkar. Sebelum bikin permohonan juga harus ditanya dulu ke lokasi yang baru, menerima apa enggak pemindahan pemakaman dari Cikadut. Takutnya nggak diterima gitu. Kalau itu udah keluar, baru saya bisa melaksanakan. Jadi nggak sembarangan langsung dibongkar aja gitu. Berdasarkan data per 14 Juni, tercatat ada 1.471 jenazah yang dimakamkan di TPU Cikadut dan masih tersedia 3.529 liang lahat atau lahan seluas 15.724 meter persegi. Sesuai dengan peraturan Wali Kota Bandung, TPU Cikadut diperuntukkan khusus bagi warga Kota Bandung atau ber-KTP Bandung yang meninggal dunia dengan status positif, suspek, dan probable. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwan Gumilar, Metro TV. Lalu pemirsa, bagaimana sebenarnya insiden pembongkaran makam dan pemindahan jenazah bisa terjadi di TPU Cikadut Bandung? Kita tanyakan langsung kepada Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bandung, Bambang Suhari. Selamat siang, Pak Bambang. Selamat siang, Mbak Eva. Iya, Pak Bambang, dari data kami ini hingga Selasa 15 Juni tercatat 196 makam di TPU Cikadut, Kota Bandung dibongkar. Nah, apakah ada update data terkini hingga siang hari ini, Pak Bambang? Sampai dengan siang hari ini tetap masih berjumlah 196, belum ada lagi permohonan dari ahli waris yang sudah dimakamkan jenazahnya di Cikadut. Baik, Pak Bambang, apa saja dampak pembongkaran dan pemindahan jenazah dari TPU Cikadut? Yang pertama dampak sosial. Dampak sosial dalam arti karena adanya permohonan yang dikabulkan oleh kami meskipun seleksinya ketat, warga yang lain, yang ahli waris yang lain, yang keluarganya sudah terlanjur dimakamkan, ingin dipindahkan jenazahnya ke tempat lain. Ini dampak sosial. Yang berikutnya adalah dari sisi dampak finansial. Ini merupakan beban ahli waris bahwa pembongkaran makam oleh Dinas Penataan Ruang hanya diwajibkan untuk membayar sesuai dengan peraturan daerah Kota Bandung nomor 3 tahun 2017 sebesar 75.000. Adapun biaya pemulasaraan, biaya pengangkutan, dan biaya pemakaman kembali di tempat makam yang baru itu merupakan beban ahli waris. Selanjutnya, dampak yang ketiga adalah dampak kesehatan bagi petugas kami, Mbak. Petugas kami harus melakukan pembongkaran terhadap jenazah, apalagi proses di dalam kuburan itu
sedang dalam proses dekomposisi atau pembusukan. Ini merupakan dampak yang tidak sepele menurut saya, karena petugas kami tidak dilengkapi dengan alat yang lengkap untuk melakukan pembongkaran ketika mayat sedang dalam proses pembusukan. Itu mungkin yang dapat disampaikan informasi. Baik, Anda sampaikan ada potensi resiko kesehatan. Lalu apa himbauan dari Dinas Tata Ruang Kota Bandung untuk mengantisipasi resiko dari sisi kesehatan tersebut, Pak Bambang? Kalau dari sisi resiko kesehatan, itu adalah untuk para penggali kubur yang membongkar jenazah yang akan dipindahkan. Kemudian saya ingin mengklarifikasi bahwa pembongkaran itu bukan karena keterlambatan rumah sakit memberikan klarifikasi atau terlambatnya penerbitan hasil tes swab terhadap jenazah, bukan. Tetapi pemindahan itu diakibatkan oleh adanya keinginan dari ahli waris untuk mendekatkan jenazah ke tempat yang lebih dekat dengan kerabat almarhum yang lain dan memudahkan ziarah bagi para peziarahnya, begitu. Baik, kami akan bahas lebih lanjut soal hal itu, Pak. Duduk perkara, sebenarnya faktanya seperti apa? Betulkah ada keterlambatan hasil tes COVID-19 dari pihak rumah sakit atau seperti apa faktanya? Kita akan bahas usai jeda, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang dan masih bergabung bersama kami, Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bandung, Bambang Suhari. Pak Bambang, pembongkaran dan pemindahan jenazah ini diduga karena keterlambatan hasil tes COVID-19 dari pihak rumah sakit, dan Anda sampaikan ini tidak betul. Sebenarnya faktanya seperti apa, Pak Bambang? Faktanya seperti ini, petugas kami di lapangan menerima jenazah untuk dilayani pemakamannya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit. Pertama, terkonfirmasi positif. Yang kedua, terkonfirmasi suspek. Yang ketiga, terkonfirmasi probable. Kemudian kami layani pemakaman jenazah itu di makam Cikadut. Setelah beberapa bulan kemudian, gitu ya, yang dari 196 ini terjadi permohonan sejak tahun 2020. Baik. Sampai dengan tahun 2021. Ya. Diketahui negatif itu karena kami mempersyaratkan jenazah yang akan dibongkar untuk dipindahkan ke tempat lain syaratnya harus melengkapi surat keterangan dari rumah sakit yang menyatakan jenazah atas nama Mr. X almarhum itu adalah negatif. Keluarlah surat dari rumah sakit. Apabila rumah sakit tidak menerbitkan bahwa jenazah itu negatif, kami tidak akan melakukan pembongkaran atas rumah sakit, atas jenazah yang sudah diterbitkan oleh rumah sakit positif. Kita tidak akan pindahkan itu, begitu, Mbak Eva. Baik, jadi artinya ini ada permohonan terlebih dahulu dari pihak keluarga, kemudian meminta kepada pihak rumah sakit, dan akhirnya memohon untuk memindahkan makam keluarganya. Seperti itu, Pak? Betul. Ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut terkait dengan bagaimana mekanisme pemindahan jenazah di TPU Cikadut, Pak Bambang? Yang pertama, pemohon harus mengajukan permohonan pembongkaran makam. Sesuai dengan Perda 3 tahun 2017, harus mendapat izin dari pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini Kepala Dinas Penataan Ruang. Baik. Yang kedua, kami mempersyaratkan harus disertai dengan surat keterangan dari rumah sakit yang menyatakan jenazah itu hasil tesnya adalah negatif. Ini mungkin berasal dari suspek atau probable. Yang ketiga, harus ada surat persetujuan warga di makam yang baru di mana jenazah akan dipindahkan. Itu Mbak Eva syaratnya. Baik, terima kasih Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bandung, Bambang Suhari, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.